sahabat Perdami Bali, perkenalkan saya Dr. Anggasari. Jadi hari ini dalam rangka World Glaucoma Week, saya akan berbincang-bincang sehat mengenai glaukoma dengan dua narsum kita yang mungkin sudah tidak asing lagi. Jadi saya perkenalkan dulu ya narsum kita. Yang pertama, Dr. Nimade Oka Handayani M.Biomed SPM. Beliau merupakan dokter spesialis mata di Rumah Sakit Bali Jimbaran dan Klinik Utama Mata JSC Bali Denpasar. Kini beliau aktif di divisi glaukoma. Halo dok. Halo Dokter Angga. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Oke, sip. Yang kedua ada Dr. Made Rian Ananta, M.Biomed SPM. Beliau merupakan dokter spesialis mata di Rumah Sakit Umum Bunda Jembrana, Rumah Sakit Geraha Bakti Medika Klungkung, dan Rumah Sakit Umum Surya Husada Denpasar. Saat ini juga beliau aktif di penanganan glaukoma. Halo Dokter Rian. Halo Dokter Angga dan sahabat Perdami semuanya. Oke, sehat-sehat ya dok? Iya, setengkara sehat ya. Oke, sip. Jadi hari ini kita akan membahas tentang glaukoma ya. Cuman sahabat-sahabat Perdami itu apakah sudah tahu tentang glaukoma sih gitu? Glaukoma itu saya dengar sih memang penyakit yang bisa menyebabkan kebutaan loh. Nah, jadi itu yang harus kita bahas. Dalam World Glaucoma Week ini kita mengusung tema Uniting for a Glaucoma Free World. Untuk itu, jadi dua dokter ini akan membahas lebih panjang tentang bagaimana glaukoma, penanganannya, dan segala macam ya dok, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan glaucoma free world atau dunia bebas dari glaukoma ya. Oke, baik. Jadi yang pertama nih dok, yang paling penting apa sih glaukoma? Mungkin bisa dari dokter Oka lah. Oke, terima kasih Dokter Angga. Halo Dokter Rian, ini kita sama-sama ya dok, nanti saling melengkapi mungkin. Siap, ya. Dok. Jadi untuk glaukoma itu sendiri ya dok, ini jadi glaukoma itu merupakan salah satu penyakit mata yang menyerang saraf mata, di mana penyakit glaukoma ini merupakan suatu gangguan saraf mata sehingga menyebabkan penurunan tajam penglihatan atau gangguan lapang pandangan, di mana merupakan suatu penyakit yang bersifat progresif, dan kebutaan yang ditimbulkan itu pun bersifat irreversible atau permanen gitu. Jadi itu kenapa kami merasa masih banyak perlu untuk mengedukasi teman-teman atau sahabat Perdami semua agar makin mengerti ya dok ya apa itu glaukoma dan gimana penanganannya gitu. Mungkin itu Dokter Angga. Ya, jadi glaukoma sendiri sering sekali di masyarakat tidak disadari. Banyak masyarakat pun masih belum paham glaukoma itu apa. Sering keliru dengan katara ataupun dengan penyakit mata lainnya. Ini faktor resiko utama dari glaukoma sendiri adalah tekanan bola matanya yang tinggi pada sebagian besar kasus glaukoma. Namun ada beberapa kasus kecil, jumlah kecil dia tekanan bola mata normal tapi saraf mata juga rusak. Ini sangat susah dideteksi sehingga seringkali pasien sudah datang ke dokter mata dalam keadaan terlambat, jadi sudah tidak bisa melihat. Jadi mungkin disangkanya katara biasa tapi ternyata ada glaukoma. Nah, ketika pasien sudah datang dalam keadaan tidak bisa melihat, sayang sekali sampai saat ini belum ada terapi yang dapat mengembalikan penglihatan pada pasien-pasien dengan glaukoma. Wah, nggak bisa gitu dok? Iya, nggak bisa. Jadi kalau udah kebutaan gitu, berarti udah stuck di situ aja. Stuck di situ aja. Jadi operasi pun nggak bisa. Iya, jadi. Waduh, berarti memang ini yang harus kita waspadai bersama ya. Jadi itu kenapa dok si glaukoma ini juga disebut sebagai si pencuri penglihatan gitu ya. Karena memang kebutaan yang ditimbulkan atau yang diakibatkan oleh glaukoma itu sendiri seperti yang saya bilang, pertama dia sifatnya progresif. Jadi dia makin lama makin memburuk kondisinya. Kedua, begitu dia dalam stadium yang sudah tahap lanjut atau advance,
kebutaannya bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan lagi gitu. Jadi sangat berbeda dengan kebutaan yang diakibatkan oleh mungkin penyakit katarak gitu ya. Itu kenapa glaukoma itu sendiri merupakan penyakit penyebab kebutaan terbanyak kedua setelah katarak. Tetapi kalau untuk kebutaan yang bersifat permanen, glaukoma ini merupakan penyakit nomor 1 teratas yang menyebabkan kebutaan yang bersifat irreversible atau permanen tadi. Gitu. Iya. Jadi memang mungkin saya kembali ke kebutaan tadi ya dok ya. Dari pengalaman dokter sekalian nih, seberapa banyak sih jumlah yang pasien yang datang ternyata sudah nggak bisa kita tolong nih dok? Ya mungkin dari sahabat Perdami ingin tahu nih, ternyata banyak kasus mungkin yang terlambat ternyata tahunya gitu. Gimana dok? Mungkin dokter Rian dulu. Ya, jadi kalau dari praktek sehari-hari sendiri sering sekali kita melihat pasiennya sudah tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan sendiri, jadi harus dituntun ya. Nah, setelah kita lihat di alat slit lamp, wah ini kayaknya bukan katarak aja nih. Nah, kita periksa tekanan bola mata ternyata udah tinggi sekali. Biasanya juga pasiennya tidak sadar, jadi ditunggu sampai tidak bisa melihat sama sekali baru datang. Nah ini cukup banyak sih kejadiannya, angkanya mungkin sekitar ada 5-10% lah dari yang sudah datang dalam keadaan terlambat. Iya. Oke. Ya, jadi kalau lebih tepatnya mungkin kalau kita sampaikan ya dok, ini memang kedatangan pasien glaukoma ini tergantung dari jenis glaukomanya itu sendiri. Jadi mungkin kita sekalian di sini mengedukasi juga ya dok ya. Jenis glaukoma itu apa saja sih? Jadi pertama kita tahu oh ini glaukoma tuh ini loh gitu, bahwa penyakit yang menyerang saraf mata. Kemudian yang kedua, jenis glaukoma itu apa aja, karena itu yang berkaitan dengan bagaimana atau seperti apa gejalanya yang membuat pasien itu datang ke para dokter spesialis mata, khususnya dokter di bagian glaukoma. Jadi glaukoma itu sendiri itu terbagi dok, jadi glaukoma sudut terbuka atau glaukoma sudut kemudian glaukoma sudut tertutup. Nah dari terbuka ini terbagi lagi menjadi glaukoma sudut terbuka primer, glaukoma sudut terbuka sekunder. Yang glaukoma sudut tertutup pun seperti itu. Ada yang terbuka primer, ada yang tertutup primer atau yang tertutup sekunder. Nah, jadi kalau glaukoma sudut tertutup itu biasanya pasien akan datang lebih awal, apalagi kalau yang stadium akut ya dok. Karena memang gejalanya sendiri pasien sudah merasa matanya merah, akan mengeluh buram, kemudian nyeri, kesakitan. Biasanya pasien sudah datang dengan kesakitan. Atau melihat seperti halum, seperti pelangi gitu saat melihat cahaya. Jadi biasanya pasien yang dengan sudut tertutup ini datang lebih awal, kita bisa menanganinya lebih awal. Tapi kalau yang kita sebut dengan silent action ini dok, si glaukoma yang sudut terbuka justru karena cenderung tenang, tidak memberikan rasa nyeri. Kadang pasien tidak mengeluhkan apa-apa, tiba-tiba ya sudah merasa sadarnya saat sudah advance, sudah buram ya dok Rian ya. Jadi itu yang sering datang dalam stadium advance, stadium tahap lanjut gitu. Kadang pasiennya awalnya kayak aku saya burem ya mau ganti kacamata nih gitu. Biasanya datangnya ya kayak kacamata saya udah nggak enak dok, saya udah ganti berkali-kali nih, ganti-ganti kacamata kok tetap nggak nyaman. Ternyata kita periksa, oh ini bukan masalahnya di kacamata, tapi ternyata di glaukomanya itu sendiri gitu. Iya. Itu sih dok. Jadi jadi memang mungkin karena pengetahuannya juga kurang ya dok ya. Jadi awareness untuk glaukoma ini masih kurang lah di masyarakat, jadi datangnya tuh mikirnya yang lain. Betul. Justru dan itu yang menjadi PR buat kita ya dok, untuk edukasi ke masyarakat. Ya. Mungkin kembali ke gejala tadi dok. Nah tadi kan dokter bilang ada yang sudut tertutup, ada yang terbuka. Betul. Mungkin yang tertutup mungkin tekanannya tinggi gitu ya dok. Betul. Ya. Ada gejala-gejala yang lain nggak dok? Misalnya yang bisa membedakan dia sama penyakit yang lain, misalnya entah dia katarak, entah dia karena memang penyakit yang lain, kan di badan kita juga ada tensi tinggi apa segala macam. Mungkin ada yang bisa membedakan dok, ciri khasnya mungkin? Ya, jadi mungkin yang khas sendiri kalau glaukoma stadium awal mungkin memang tidak ada gejala ya. Ini biasanya ketemu dari screening. Jadi screening glaukoma itu kita lakukan biasanya pada pasien usia 40 tahun ke atas yang datang ke poliklinik, meskipun dia tidak ada mengeluhkan gejala glaukoma, tetap kita cek tekanan bola matanya, atau lagi
atau kepada pasien yang punya riwayat keluarga dengan glaukoma. Jadi glaukoma ini kan bersifat menurun, sering diturunkan dari pasien ke anak cucunya. Jadi kalau apabila ada pasien yang mengatakan punya riwayat glaukoma di keluarganya, kita juga bisa lebih aware, bisa cek tekanan bola matanya. Nah, itu baru ketahuan. Nah, untuk pasien-pasien yang tanpa gejala ini lebih awal menangannya kan hasilnya lebih bagus, bisa dikontrol tekanan bola mata. Lalu apabila sudah ada gejala, jadi biasanya gejalanya yang khas biasanya pandangannya menyempit, jadi kayak melihat di terowongan. Nah, pada gejala seperti ini pasien sih bilangnya masih terang lihatnya, cuman kok sempit. Kadang kalau jalan dia nabrak kakinya. Padahal masih bagus pandangan untuk jauhnya, cuman ya sekelilingnya dia buram. Mungkin itu sih yang khas untuk gejala glaukoma, tapi itu udah termasuk yang advance biasanya. Ya. Iya. Jadi memang kalau tahap awal tuh memang mungkin sulit dibedakan gitu ya dok, ya bisa dibilang gitu. Makanya kita banyak ada screening mungkin dok ya, deteksi dini gitu yang banyak. Mungkin akhir-akhir ini juga kita gembar-gemborkan di beberapa tempat ya dok ya. Iya, memang harus diangkat lah topiknya gitu, karena memang glaukoma sendiri kan suatu penyakit yang kalau kita bilang multifaktorial. Jadi banyak sekali faktor-faktor resiko yang berperan untuk terjadi glaukoma itu sendiri. Entah itu suatu genetik seperti yang disampaikan sama Dr. Rian. Terutama keterkaitan dengan biasanya saudara-saudara ya atau saudara kandung itu dia punya resiko untuk terkena kondisi yang sama atau kondisi glaukoma lebih besar daripada orang-orang yang tidak mempunyai riwayat glaukoma dalam keluarganya gitu. Kemudian penyakit-penyakit saat ini kan memang penyakit degeneratif seperti hipertensi ya dok, diabetes itu kan sudah masuk ke dalam kategori penyakit dengan gaya hidup ya. Nah itu memang juga dikatakan mempunyai faktor berperan sebagai faktor resiko dalam glaukoma itu sendiri gitu. Jadi jadi sebenarnya apa semua orang punya resiko yang sama? Berarti enggak dok ya? Tergantung dari itu ya. Apakah ada peningkatan resiko? Berarti berpengaruh sama yang tadi atau gimana dok? Jadi karena dia sifatnya multifaktorial, dokter, semua orang mempunyai resiko untuk terkena glaukoma, khususnya pada orang-orang yang berusia di atas 40 tahun gitu. Karena memang itu terjadi proses degeneratif, penyakit-penyakit degeneratif sudah mulai muncul ya dok. Nah di situ itu kenapa kita sering sekali atau memang wajib untuk kami di bagian glaukoma melakukan screening glaukoma terhadap pasien-pasien, paling tidak melakukan pemeriksaan tekanan bola mata rutin lah dok, untuk men-screening dari glaukoma itu sendiri gitu. Iya. Berarti ini mirip seperti tekanan darah ya dok ya, maksudnya di atas 40 mulailah itu muncul tensinya tinggi. Nah kalau misalnya di mata jadi nggak boleh diabaikan ya dok ya, harus tetap kita cek juga ya. Dicek. Karena penyakit mata yang lain seperti miopia atau mata minus yang tinggi atau mata plus untuk penglihatan rabun jauh, kalau kita bilang ya rabun jauh, baik itu minus atau plus yang ukurannya lumayan tinggi ya dok, itu juga menjadi faktor resiko. Faktor resiko juga. Atau pasien-pasien dengan yang sudah mendapatkan terapi operasi katarak atau operasi lain pada mata sebelumnya, itu juga menjadi faktor resiko untuk terjadi glaukoma dok gitu. Sip. Jadi memang penting banget sih ya dok ya kita cek ya. Betul. Sekalian aja kayak medical check up gitu ya. Cek jenis segala macam. Sip. Jadi tadi kita udah bahas gejala apa segala macam, terus faktor resikonya apa. Nah sekarang yang paling penting nih dok, penanganannya nih gitu. Jadi tadi kan mungkin sempat dibahas ya, glaukoma sudah terbuka, tertutup gitu, sama nggak sih dok? Iya, jadi secara umum sih penanganan glaukoma ada yang terapi obat-obatan, ada yang pembedahan. Jadi untuk glaukoma stadium awal kita lihat sih dari tekanannya sih. Jadi dalam penanganan glaukoma sendiri ada target tekanan bola mata yang ingin kita capai. Jadi normalnya tekanan bola mata itu kan range-nya dari 10 sampai 21 mm air raksa. Nah, kalau kita periksa ke dokter mata, bisa dicek tekanan bola matanya. Apabila tekanan bola matanya tinggi di atas 21 mm air raksa, berarti ada kecurigaan
punya faktor resiko terhadap glaukoma yang ini harus ditelusurin. Nah, setelah kita ketahuan apakah dia memiliki glaukoma atau tidak, dia bisa lakukan terapi. Terapinya ini tergantung dari tingginya tekanan bola mata. Jadi apabila tekanan bola matanya tidak terlalu tinggi, bisa dibantu dengan obat. Atau kalau bila tekanan bola matanya sudah sangat tinggi, ataupun kalau sudah dalam tahap yang advance atau yang tahap lanjut, mungkin ada kombinasi terapi obat maupun pembedahan. Gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya dok, tergantung dari karena memang sangat tergantung sekali dari kondisi pasien saat datang gitu. Jadi kalau saya pribadi sebutnya kayak modal-modalan gitu dok. Jadi kalau glaukoma gitu kan kita sudah bilang bahwa ini penyakit nih sifatnya irreversible. Saya tekankan lagi bahwa kebutaan yang diakibatkan oleh glaukoma ini kan sifatnya irreversible. Jadi saraf-saraf yang memang sudah rusak itu sangat hampir tidak mungkin kita bilang, kalau kita bilang kecil hampir tidak mungkin untuk pulih lagi sampai saat ini gitu. Jadi yang memang sarafnya sudah rusak ya dok Rian ya, itu tidak memungkinkan lah untuk kondisinya sehat lagi gitu dok. Jadi itu kenapa memang kita lihat nih si pasien datangnya seberapa ya kondisinya, tajam penglihatannya yang masih, terutama lapang pandangnya gitu. Jadi kalau kita bilang modalnya dia datang nih dengan penglihatan, si pasien datang penglihatannya sisa berapa persen ya. Nah kita akan berusaha mempertahankan di situ dok gitu, supaya tidak terjadi perburukan lagi baik lapang pandangnya, baik penglihatannya. Nah dengan cara mengontrol si tekanan itu tadi, karena kita saat ini salah satu faktor resiko utama dari glaukoma yang memang masih dapat diukur ya dok Rian, yang masih dapat diukur dan masih dapat diatur, ditangani, itu adalah tekanan bola mata itu sendiri. Jadi kita berusaha untuk mengontrol supaya tekanan bola mata itu stabil. Harapannya dengan tekanan bola mata stabil, maka progresivitas dari kebutaan ini akan bisa kita hentikan atau setidaknya memperlambat proses kebutaan dari si pasien itu sendiri. Itu dok. Jadi berarti tujuannya itu bukan untuk mengembalikan ya dok ya? Iya, benar sekali. Jadi bukan hanya sih kita mempertahankan yang ada. Jadi mungkin sahabat-sahabat Perdami juga harus tahu ya, maksudnya mungkin nggak kayak operasi katarak, operasi terang. Nah kalau glaukoma ini beda lagi itu yang sering menjadi ini buat kita ya dok ya dalam penanganan glaukoma. Jadi kadang pasien itu datang, mereka berharap bisa normal lagi kok tetap buram ya dok, sudah pakai obat kok tetap buram. Terus kita begitu menjelaskan bahwa ini kondisinya perlu mendapat tindakan pembedahan gitu. Pasti pertanyaan si pasien adalah, setelah operasi saya terang nggak dok? Gitu. Nah itu yang harus kita bolak-balik jelaskan ke pasien dan keluarganya biar tidak salah paham. Jadi memang targetnya adalah ayo kita stabilkan nih tekanan bola matanya, kita pertahankan nih berapa penglihatan yang tersisa atau lapang pandang yang tersisa. Harapannya ya supaya tidak sampai terjadi kebutaan gitu. Jadi kalau nih misalnya kan ada beberapa pasien masih ya maju mundur disuruh operasi nggak mau. Kalau misalnya nggak mau, itu kira-kira apa sih dok resikonya? Iya, jadi kalau menunda operasi, jadi apabila tekanan bola mata terlalu tinggi dengan obat, jadi kita pakai obatnya bisa 1 jenis obat, 2 jenis obat, 3 jenis sampai 4 jenis obat. Jadi kalau apabila kombinasi obat tetap tidak sesuai dengan target yang kita inginkan, memang harapannya operasi. Karena apabila dibiarkan, tentunya tekanan bola mata yang tinggi itu akan menekan saraf mata dan menyebabkan kebutaan. Itu sih yang kita takutkan. Jadi meskipun tanpa gejala gitu ya? Iya, gejalanya hanya kabur jadinya kabur. Nah, itu sih yang harus ditekan. Terus ada lagi pada beberapa pasien yang sudah mengalami kebutaan akibat glaukoma dengan tekanan bola mata yang sangat tinggi, biasanya kan nyeri tuh. Nah, kita juga tujuan operasi salah satunya adalah mengurangi nyeri. Jadi pasien ini bisa hidup tanpa nyeri. Nah, itu harapannya sih, meskipun dia sudah tidak bisa melihat, kita harus terangkan benar-benar tujuan operasi adalah supaya tidak nyeri. Bukan untuk kembali melihat lagi. Biar enak ya. Hidupnya tenang. Jadi nah tadi kan sempat disebutkan tuh dok, awalnya pasiennya mungkin memang kabur, memang ada katarak kayak gitu. Terus lama-lama ternyata dia glaukoma gitu. Ada penyakit lain nggak sih dok yang berpengaruh
yang berhubungan jadinya ujung-ujungnya glaukoma gitu. Ya, jadi dari glaukoma sendiri erat sekali hubungannya dengan katara. Jadi salah satu penyebab tekanan bola mata tinggi itu juga bisa disebabkan oleh karena proses katara. Jadi proses katara ini terjadi biasanya umur 40 tahun, lensanya jadi mengalami perubahan bentuk. Jadi dia menyerap cairan, lama-lama akan menjadi lebih cembung dan biasanya menyebabkan penekanan dia di iris yang akan menutup jalan keluar dari cairan bola mata. Penutupan jalan keluar dari cairan bola mata ini yang berpotensi akan menimbulkan glaukoma apabila didiamkan terlalu lama. Nah, ini biasanya sih tindakannya bisa dijadi satu ataupun dipisah, operasi katarak maupun operasi glaukoma, tergantung dari tekanan bola mata pasien sendiri. Tergantung dari kondisinya ya, Dok, kondisinya. ya. Jadi yang lain, Dok, selain katarak misalnya? Ada sih beberapa penyakit yang kayak seperti mata merah gitu ya, Dok, ya. Ada beberapa jenis penyakit infeksi mata, itu juga merupakan suatu faktor resiko untuk terjadinya glaukoma yang tipe sekunder tentunya ya, Dok, ya. Nah, kemudian ada nih, Dok, satu yang memang sering sekali dan ini sangat kita sayangkan, biasanya pasiennya usia muda. Jadi pasien misalkan entah karena pekerjaan yang memang banyak paparan angin, debu, sinar matahari atau sebagainya, atau memang ada penyakit dari mata merah itu sendiri yang rutin, mereka meneteskan obat-obatan tertentu, biasanya obat-obatan yang mengandung steroid, Dok. Ya, jadi begitu mata merah, beli sendiri ya ke apotik, beli sendiri, terus tetes, merahnya hilang, nyaman nih pakai obat itu, dan itu rutin dipakai, Dok, rutin setiap kali merah dipakai, lama-lama setelah pemakaian jangka panjang, terutama kok penglihatannya mulai buram ya, mulai terganggu. Nah, datang ke kami ke bagian glaukoma, ternyata memang sudah dalam kondisi glaukoma gitu. Jadi memang pemakaian steroid jangka panjang ini merupakan juga faktor resiko untuk terjadinya glaukoma sekunder, Dokter. Itu kenapa kita juga penting sekali mengedukasi, karena kita juga nggak bisa menyalahkan si pasiennya ya, Dok, ya, karena memang pasien ke apotik, mata saya merah, direstapin, diberikan obat itu ya. Kayaknya saya tahu deh yang label orange itu ya. Terus hati-hati sekali. Ya itu, jadi itu sangat penting sekali, Dok, sebenarnya bagi kita untuk menjelaskan kepada pasien bahayanya apa sih obat-obatan yang mengandung steroid jika dipakai jangka panjang gitu. Nah, ini banyak nih, mungkin Dokter Yan juga banyak ya dapat kasus yang usia muda dan seharusnya mereka masih produktif gitu loh di usia itu. Jadi karena ketidaktahuannya gitu, jadi datang sudah dalam stadium yang advance itu udah sering banget gitu. Biasanya juga dengan komplikasi steroid ini tekanan bola mata juga tinggi. Dan susah dikendalikan dengan satu obat, dua obat, bahkan dengan jenis operasi yang jadi biasanya perlu tindakan lagi yang lebih advance lagi, seperti pemasangan implan glaukoma. Implan glaukoma itu seperti apa sih, Dok? Jadi dipasang alat gitu? Iya, jadi di implan glaukoma ini bukan satu alat canggih yang dipasang di permukaan bola mata, jadi dia diselipkan di lapisan bening bola mata. Nah, fungsinya dia adalah sebagai jalan keluar baru dari cairan bola mata, dari dalam bola mata untuk keluar. Dia seperti selang dan ada alat pengumpul cairan bola mata. Nah, itu juga perlu penanganan yang khusus dan komplikasinya pun juga tidak sedikit. Nah, itu harus hati-hati juga. Jadi lebih baik sih mencegah ya, jangan beli obat sembarangan. Kalau ada mata merah jangan disepelekan, lebih baik ke dokter mata aja. Langsung diperiksakan. Biar nggak sampai terlambat, Dok. Iya, karena kami pun gimana ya, untuk tindakan operasi itu sendiri sangat sebenarnya berusaha untuk tidak melakukan tindakan operasi ya, Dok, ya, untuk glaukoma itu sendiri. Seandainya dengan satu golongan obat, karena memang glaukoma ini ada beberapa golongan dan kami tidak jarang untuk harus mengkombinasi gitu loh, karena dengan satu golongan ternyata tidak sesuai target nih, kita ada target tekanan yang harus kita capai gitu ya, satu obat tidak mencapai target, kita akhirnya akan mengkombinasi dengan 2 golongan, 3 golongan, akhirnya 4 golongan, dan ternyata kita sarankan ini harus tindakan gitu. Jadi sebetulnya memang seandainya dengan satu obat sudah respon, itu kita sudah sangat bersyukur sebenarnya gitu. Tapi memang seandainya pun kondisi itu memerlukan tindakan operasi, sebetulnya pasien-pasien atau sahabat Perdami sendiri harusnya tidak khawatir gitu. Jadi jangan sampai takut untuk melakukan tindakan operasi, karena
saya takut akan resikonya, saya takut nanti saya jadi tambah gelap atau apa, enggak. Karena justru intinya glaukoma ini adalah penanganan sedini mungkin gitu. Jadi entah itu melakukan melalui obat-obatan, entah itu melalui tindakan gitu. Karena tindakan pun sudah memang prosedur yang memang sudah rutin ya dok, yang kita kerjakan, prosedur yang memang aman sesuai dengan prosedur yang memang sudah berjalan gitu. Jadi saya rasa sih harusnya tidak ada kekhawatiran di situ untuk melakukan tindakan gitu. Kalau memang diperlukan gitu dok. Iya. Gitu. Tindakan, ngomong tindakan pasti serem ya dok ya. Betul, Saya yakin sih sahabat Perdami ada yang mau tindakan sih sebenarnya dok. Iya. Kalau bisa ya. Kalau bisa dengan obat. Oke, jadi memang kalau kembali lagi obat-obatan segala macam, berarti faktor resiko nggak cuma berasal dari dalam ya, jadi bisa dari luar juga dari ya luar dok juga. ya. Oke, macam-macam. Oke dok, jadi penanganan udah segala macam. Nah yang terakhir mungkin kita udah sempat singgung tadi di awal, deteksi dini. Betul. Ya karena penanganan awal itu akan lebih baik. Nah mungkin dari dokter-dokter ada yang mau disampaikan mungkin. Iya, jadi yang paling penting di glaukoma sendiri adalah deteksi dini ya. Jadi perlu kesadaran dari pasien dan juga dari dokter mata ya. Jadi untuk melakukan screening tekanan bola mata, utamanya pada pasien yang punya resiko glaukoma. Siapa sih yang punya resiko? Yang pertama, usia di atas 40 tahun harus kita cek tekanan bola matanya. Kedua, pasien dengan riwayat keluarga dengan glaukoma bisa juga dicek tekanan bola matanya, dilihat kondisi saraf matanya. Terus pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang memerlukan obat steroid dalam jangka waktu lama juga harus dicek tekanan bola matanya. Misal nih pasien autoimun dengan lupus, kemudian rematik yang sering sih, atau pasien yang riwayat minum jamu yang nggak jelas. Oke, jamu. Itu sering sekali jamunya dibilang obat herbal. kuat ya. Obat kuat. Oh itu bisa juga ya dok ya. Itu nggak jelas kandungannya apa, belinya apa, dibilangnya herbal, tapi ternyata mengandung steroidnya. Biasanya sih yang sering jamu menghilangkan sakit rematik atau jamu untuk meningkatkan berat badan. Iya, betul. Itu biasanya ada kandungan steroid di dalamnya yang menghilangkan pegal-pegal, menambah nafsu makan, gitu kan salah satu efek dari steroid itu kan menambah nafsu makan ya dokter ya. Jadi berarti harus hati-hati sekali ya. Mungkin ada tambahan dok? Ya, jadi memang karena itulah kita perlu melakukan screening atau pemeriksaan dini untuk pasien-pasien glaukoma atau yang curiga glaukoma itu sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa pemeriksaan dok yang memang kita sarankan. Pertama kan pemeriksaan dari tajam penglihatan dulu ya. Pemeriksaan tajam penglihatan, pemeriksaan kondisi bola mata pasien termasuk dari kondisi saraf matanya yang kita sebut kalau biasanya bahasa medisnya papil nervus opticus gitu ya. Jadi kita perlu periksa itu. Kemudian kalau dari situ kemudian kita lihat wah kok tekanan agak meragukan atau sarafnya kok sudah mulai agak ada penipisan, kita sampaikan. Jadi kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan atau screening glaukoma lebih lanjut seperti pemeriksaan lapang pandangan, cek ketebalan kornea mata, kemudian pemeriksaan CT scan atau kita sebut dengan OCT gitu ya, CT scan untuk saraf mata. Nah dari situ dok kita akan menentukan apakah pasien ini merupakan pasien yang beresiko glaukoma atau sudah glaukoma. Jadi sekaligus untuk menentukan evaluasinya dokter. Jadi bukan berarti nanti sekali periksa obatin sudah, enggak. Jadi pengobatan glaukoma itu jangka panjang seumur hidup. Mirip-mirip dengan hipertensi juga ya. Jadi kita mirip. akan akrab gitu dengan pasien-pasien glaukomanya ya dok, karena kan butuh kontrol rutin ya dok sepanjang hidup beliau ya. Glaukoma sendiri emang seperti hipertensi ya, tidak bisa disembuhkan. Yang kita lakukan hanya mengontrol faktor resikonya itu tekanan bola mata. Yang kita targetkan adalah kata stabil gitu dok. Stabil, bukan sembuh. Bukan sembuh. Itu kenapa kita benar-benar harus diharapkan dengan deteksi dini, dengan penanganan dini, maka kebutaan akibat glaukoma yang sifatnya permanen tadi dapat kita cegah. Iya. Iya benar dok. Jadi penanganannya lebih banyak itu juga. Iya. Kita cegah, biaya juga pasti akan lebih murah ya. Jadi lebih awal tahu ya. Dan menyelamatkan
produktivitas si Di pasien pasien itu sendiri. sendiri. Iya, gitu. betul. Karena Sehingga kan tidak membebani keluarga juga. Betul, karena kan tidak jarang usia muda yang memang sedang usia-usia produktif. Yang pertama, yang kedua, walaupun usia lanjut, setidaknya beliau dapat menikmati usia lanjutnya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang nyaman, Dan gitu ya. bisa mandiri terutama dan dan tidak bisa memberatkan mandiri, keluarga yang lain. Gitu, itu sih dok targetnya ya. Oke, Iya. sip. Mungkin udah banyak nih yang Iya. kita bahas, Dok. Iya, benar sekali. Dari Iya. dokter-dokter saya terima kasih banyak udah dikasih Iya, pemahaman terima banyak kasih. lah tentang glaukoma ya. Mudah-mudahan sahabat Perdami juga lebih aware lah ya. Jadi kembali lagi deteksi dini. Ya, Dok ya, Iya, bener ya. betul. Jadi nanti bisa ya kalau misalnya mau tanya-tanya ya silahkan menghubungi beliau-beliau ini, Dokter Ian, Dokter Oka di tempat prakteknya beliau. Jadi sebelum saya tutup mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Dok? Iya, jadi yang tadi hampir kelupaan, glaukoma juga bisa terjadi secara bawaan pada bayi yang baru lahir. Oh, bayi Iya. juga. Bayi juga bisa, jadi mungkin nanti ibu-ibu atau tetangga atau keluarga yang melihat bayi, biasanya kalau pada bayi dia memang pengaruhnya genetiknya kuat. Nah, itu khasnya dia terlihat matanya lebih besar dibanding anak seusianya. Oke. Nah, biasanya terjadi di 6 bulan, setahun pertama kehidupan sudah mulai kelihatan. Jadi Oke. korneanya membesar, bola mata kelihatan kayak mata sapi gitu ya, buftalmos. Iya. Oh, Dan juga ada sering kelainannya bilang sering berair dia. Nah, itu udah nanti mungkin bisa disarankan untuk diperiksakan sehingga tidak mengalami keterlambatan saat datang ke dokter mata. Itu aja sih. Iya, jadi memang harus semuanya ya kita komprehensif lah dari Iya. ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Dokter Oka Iya, mungkin ada? Oke. Iya, kalau dari saya mungkin saya lebih ke arah penekanan untuk ini lagi ya dok. Jadi harapannya mudah-mudahan setelah hari ini dan semakin banyak dari kami-kami, terutama dari kita para dokter spesialis mata untuk mengedukasi, menyampaikan tentang glaukoma, kita berharap masyarakat jadi semakin aware, semakin tahu oh itu glaukoma ya, oh ini glaukoma ya gitu, dan mulai makin sadar, makin ngerti, makin bisa membantu untuk mengedukasi lagi nih teman-teman, lingkungan, keluarganya gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan segera sehingga harapannya ya kita sama-sama, karena glaukoma ini nggak bisa sendiri, Nggak bisa kita sendiri. butuh kerjasama. Jadi Oke. kita semua harapannya kayak seperti tema glaukoma WGW tahun ini ya dok ya. Jadi ayo dong bersama-sama kita terbebas nih dari glaukoma. Gitu Sip, dok. Ya. amin. Oke, jadi mungkin itu aja ya dok untuk hari ini. Saya sampaikan lagi untuk sahabat-sahabat Perdami, kalau misalnya ada pertanyaan atau segala macam silahkan monggo dihubungi beliau-beliau ini, pasti dengan senang hati ya dok ya. Iya. Oke, mungkin podcast hari ini saya tutup. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk yang mendengarkan. Terima kasih. Salam sehat buat semua. Iya, salam sehat Salam sehat dok. semua. Terima kasih.